Mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertutup. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Armada Pandita, kami dari kelompok 11 PBAK Fakultas Syariah 2021 akan menjelaskan mengenai pandemic fatigue. Pandemic fatigue itu sendiri adalah kondisi di mana masyarakat mengalami kejenuhan dan kelelahan akibat adanya pandemi COVID-19 ini yang tidak segera usai, di mana akibatnya masyarakat tidak lagi mematuhi protokol kesehatan berupa memakai masker, berjaga jarak, serta membudidayakan cuci tangan. Berikut ini adalah tanggapan kami mengenai pandemic fatigue dan saran kami terhadap pandemic fatigue itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Zamzami dari Prodi Hukum Keluarga Islam asal Sidoarjo. Terkait pandemi sindrom COVID-19 yang telah bertamu di negeri kita sejak 2019 yang sampai sekarang tak usai-usai, telah merevolusi dalam segi atau aspek-aspek budaya, sistem sosial, kehidupan banyak masyarakat. Kecenderungan akan dampak yang melanda mental, fisik kebanyakan masyarakat pada umumnya, terkhususnya kepada para pedagang, telah membuat rancu dalam segi kehidupan. Makhluk yang dianugerahi nama COVID-19 ini telah membingungkan manusia-manusia di bumi akan dampak-dampaknya yang sangat mengganjal, terutama dalam segi ekonomi dan mental. Kembali kepada titik awal, pedagang-pedagang merasa terhambat karena adanya COVID-19 ini, karena ada keterbatasan waktu untuk berdagang yang telah pemerintah bijakan. Soal gangguan mental banyak tertimpa pada orang-orang lansia. Mereka sangat mudah untuk down ketika mendengar berita kematian-kematian karena terdampak COVID-19. Dikarenakan berkecamuknya pikiran yang membebani sehingga membuat mereka down akan mentalnya. Imun pun menurun. Oleh karena itu, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kultural budaya kita disematkan untuk semuanya akan memprioritaskan kesadaran masing-masing dengan ikhtiar masing-masing untuk menghadapi keadaan ini. Karena di Indonesia ada puluhan ribu orang bahkan lebih yang memiliki ideologi sendiri-sendiri untuk mengatasi persoalan ini. Kalau mengutamakan ideologi masing-masing, mungkin tidak ada ujungnya atau solusinya. Karena ideologi itu menurut saya soal personal. Maka dari itu, saran dari saya agar supaya memprioritaskan kesadaran masing-masing biar tetap terjaga dan masih bisa saling toleransi kepada semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Feruza Natasha dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan topik yang sama, yaitu Pandemic Fatigue Syndrome. As you know, pandemi menyajikan banyak hal yang mengharuskan kita untuk bisa beradaptasi di era ini. Dan gak banyak orang mengalami gangguan psikologis akibat pandemi ini. Seperti yang kita tahu di luar sana atau bahkan dari keluarga kita sendiri, sedih karena ditinggal orang-orang terdekat, stres karena otak terus dimasuki oleh informasi dengan ilusi panik, sekolah online yang sama sekali tidak lebih menunjang daripada sekolah dengan sistem talaki, kesepian, gak bisa nongkrong bareng teman-teman. Pandemi membuat tugas kita, pikiran kita, dan kewajiban kita jadi bertumpuk-tumpuk, dan saya pun juga merasakannya. Tapi perlu diingat, kehidupan gak cuma melulu tentang keterpurukan dan kesusahan. Bangkit dari keterpurukan adalah solusinya.
Kehilangan orang terdekat memang berat di hati, namun kita diajarkan untuk ikhlas dan tabah bahwa COVID juga makhluk Tuhan dan Tuhan punya banyak rencana baik di luar sana. Telinga untuk mendengar. Tapi jika informasi yang masuk di telinga kita membuat ilusi panik, maka stop mencari informasi tentang berapa jumlah korban COVID-19, berapa banyak yang meninggal akibat COVID-19. Biarkan otak kita istirahat untuk tidak menerima informasi-informasi yang membuat kita panik. Sekolah online mengajarkan kita betapa pentingnya pembelajaran melalui sistem talaki, yaitu di mana guru dan murid saling bertemu dan dulu malah ditinggal tidur dan bolos. Masyarakat 62 sekarang baru tahu dampaknya seperti apa. Perlu kita ketahui bahwa sistem pembelajaran online ini melatih kita untuk mandiri dan memperluas wawasan melalui membaca dan juga banyak bertanya. Semangat untuk generasi emas masa gini. Gak semua orang tabah dan kuat seperti kalian. Dari sini kita paham betapa waktu adalah berlian. Dan kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berkarya dan membuat sesuatu manfaat lainnya. Semangat untuk pemuda-pemudi Indonesia dan orang yang menonton video ini. Berikan semangat untuk orang-orang yang terkena pandemic Panther Syndrome. Luruskan semangatnya untuk bangkit dari keterpurukan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aldani. Saya maba jurusan Hukum Keluarga Islam asal Jombang, Jawa Timur. Di sini saya akan menanggapi tentang pandemic fatigue syndrome atau kejenuhan terhadap pandemi. Kejenuhan terhadap pandemi sangatlah merugikan untuk seseorang karena mereka dianjurkan untuk mematuhi pemerintah. Salah satunya yaitu berada di dalam rumah dalam jangka waktu panjang untuk melindungi dari bahaya COVID-19. Orang-orang yang dianjurkan untuk berada di dalam rumah dapat menimbulkan rasa-rasa takut, rasa-rasa stres atau rasa-rasa jenuh. Maka dari itu, bagi orang-orang yang berada di dalam rumah dengan jangka waktu yang panjang, sebaiknya melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti berolahraga, menghibur diri, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang positif lainnya. Atau juga mereka dapat mengurangi membaca berita-berita tentang COVID-19 karena itu dapat mengurangi rasa takut mereka atau rasa stres akibat memikirkan COVID-19. Begitulah pendapat saya tentang pandemic fatigue syndrome. Terima kasih. Saya Mutiara Balkis Nabila Rahmi dari Prodi Hukum Keluarga Islam asal Sidoarjo akan memberikan sedikit tanggapan saya mengenai fenomena pandemic fatigue syndrome. Hingga kini, pandemi belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Adaptasi baru terus dilakukan selama setahun terakhir demi bertahan hidup di tengah berbagai perubahan. Namun, penyesuaian terhadap adaptasi baru tak melulu berjalan mulus. Di tengah perjalanannya, banyak orang menghadapi pandemi fatigue atau kelelahan akan perubahan akibat situasi pandemi. Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari pandemic fatigue adalah membuat seseorang mulai tidak mematuhi protokol kesehatan, padahal prokes kini menjadi kunci utama untuk menekan angka penularan COVID-19. Jika kita merasa mengalami kejenuhan seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar pandemic fatigue tidak terlalu berlarut-larut. Yang pertama, penting untuk menekan community-based solution, artinya melibatkan anggota masyarakat dalam penyesuaian terhadap situasi pandemi. Di sini diperlukan adanya keterbukaan dan perubahan gaya hidup. Terakhir yang tak kalah penting adalah membangun ketahanan keluarga agar bisa bertahan adaptasi. Kemudian yang kedua yaitu hindari melakukan doom scrolling. Pernah dengar istilah doom scrolling? Doom scrolling adalah kecenderungan untuk menelusuri media sosial terus-menerus, terutama untuk mencari berita-berita negatif. Bila terus dilakukan, kebiasaan ini dapat menimbulkan efek fisik maupun psikis. Pandemi COVID-19 memang memaksa kita untuk di rumah saja dan salah satu hiburan yang praktis adalah membuka sosial media. Namun, sebaliknya, hindari untuk sengaja mencari atau mendengarkan berita negatif di TV atau di media sosial. Pasalnya, doom scrolling justru dapat meningkatkan rasa takut, ketidakpastian, kecemasan, dan kelelahan. Jika kita merasa sudah terjerumus dalam doom scrolling, sebaiknya jauhi media sosial terlebih dahulu dengan cara bisa menghapus aplikasi sosial media tersebut dan mulai beralih aktivitas ke membaca buku, mendengarkan lagu, melukis, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik Rizky dari kelompok 11 PPAK Fakultas UIN Malang. Biasa dipanggil Rizky dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Pandemic syndrome ini mengakibatkan banyak dampak yang terjadi di masyarakat, mulai dari segi ekonomi, tingkah laku, hingga sehingga masyarakat mulai muak
dengan pandemi ini. Dan banyak yang rela terpapar COVID-19 demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat sudah mulai jenuh dengan pandemi ini, sehingga banyak perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya, saat keluar rumah kita harus memakai masker dan kita harus mematuhi peraturan pemerintah seperti PPKM tersebut. Solusi untuk mengatasi pandemic syndrome ini dengan menekankan community based solution, yaitu melibatkan anggota masyarakat dalam penyesuaian terhadap situasi pandemi, serta membangun ketahanan keluarga agar bisa bertahan dan beradaptasi. Selain itu, kita harus mematuhi peraturan pemerintah seperti prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Dengan vaksinasi tersebut, kita bisa bebas dari pandemi ini seperti negara-negara lain yang sudah melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Fitriya dari Prodi Hukum Keluarga Islam asal Kota Pasuruan, Jawa Timur. Menurut saya, di masa pandemi yang tidak pasti ini, banyak masyarakat yang sudah mulai merasa bosan. Mulai dari tuntutan untuk melakukan hal baru hingga segala aspek kehidupan yang serba dibatasi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang sudah berani untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun organisasi kesehatan dunia. Itu semua mereka lakukan karena semata-mata untuk menghibur diri ataupun untuk melepas kejenuhan. Di sisi lain, sebenarnya banyak cara efektif untuk melepas kejenuhan menurut diri kita masing-masing. Mulai dari belajar masak, membaca buku ataupun novel, mengikuti seminar-seminar online, belajar bahasa asing, video call dengan teman untuk berdiskusi, ataupun hanya untuk melepas rindu sembari menunggu pandemi ini berlalu. Dengan kita melakukan hal-hal tersebut, kita bisa mendapatkan hal baru dari diri kita yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Irsyad Hadikusumo, Prodi Hukum Keluarga Islam, asal dari Purwakarta, Jawa Barat. Membahas pandemik fatigue syndrome yang tengah dialami oleh masyarakat saat ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya pembatasan terhadap kehidupan sosial yang mendatangkan respon-respon tertentu yang mempengaruhi kehidupan kenyamanan manusia. Dalam masa pandemi seperti ini, kita sebagai individu diharuskan untuk bisa mengontrol, mengelola, dan mengendalikan stres kita supaya dapat tetap menjalani kehidupan dengan lebih baik dan tentram. Adapun upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk mencegah kita terdampak pandemik fatigue syndrome ini dengan cara fisik maupun non-fisik. Seperti kita melakukan aktivitas berolahraga ringan atau hanya sekedar berjemur di pagi hari. Kita pun bisa melakukan upaya yang non-fisik seperti saling berkomunikasi, berinteraksi dengan keluarga, sahabat, rekan, dan keluarga terdekat yang lainnya. Melalui elektronik, dengan bantuan teknologi kita dapat memanfaatkan momen ini untuk saling menguatkan dan memberi motivasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriskaya Nama Prilia dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan saya berasal dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Tanggapan saya mengenai adanya pandemic fatigue ini sendiri adalah kejenuhan atau rasa lelah yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi wajar untuk dirasakan seluruh masyarakat karena kegiatan yang sebelum adanya pandemi ini lancar, setelah adanya pandemi ini menjadi sedikit terhambat. Namun, pandemic fatigue ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Saran saya mengenai pandemic fatigue ini sendiri, yang pertama, kita harus berpikir positif, baik itu terhadap diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah.
Yang kedua, kita harus mulai untuk tetap produktif walaupun di rumah, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, jangan terlalu takut dengan wabah COVID-19 ini. Karena kalau kita terlalu takut, itu menyebabkan kita tidak bisa seproduktif sebelum adanya pandemi ini. Jadi kita akan mengurung diri sendiri, tetapi kita juga jangan terlalu menyepelekan wabah COVID-19 ini, karena wabah COVID-19 ini nyata adanya. Jadi kesimpulan saya, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Maulana Ridho, asal kota Malang, dari program didik Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Indonesia memasuki gelombang pandemi fatigue. Hingga kini, pandemi belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Adaptasi baru terus dilakukan selama setahun terakhir demi bertahan hidup di tengah berbagai perubahan. Namun, penyesuaian terhadap adaptasi baru tak melulu berjalan mulus. Di tengah perjalanannya, banyak orang menghadapi pandemic fatigue atau kelelahan akan perubahan akibat situasi pandemi. Cara mengatasi pandemic fatigue. Dan adapun cara mengatasi pandemic fatigue yaitu sebagai berikut. Pertama, pemerintah disarankan membuat regulasi yang berfokus pada manusia atau masyarakat. Dan yang kedua, penting juga untuk menekankan community based solution, yang artinya melibatkan anggota masyarakat dalam menyesuaikan terhadap situasi pandemi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah membangun ketahanan keluarga agar bisa bertahan dan beradaptasi. Dan ingat, tetap jaga kesehatan kalian, karena badan yang sehat terdapat pada akal yang sehat. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Tetap jaga imun dan tingkatkan iman, dan selalu berpikiran positif dan buang jauh yang negatif. Jalan-jalan ke kota Paris, melihat gedung yang berbaris-baris. Jika Anda anak UIN yang manis-manis, jangan lupa untuk jawab salam saya dengan penuh harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azizah dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Membahas tentang hal ini. Organisasi Kesehatan di Dunia atau disebut dengan WHO telah mengatakan hal ini sebagai kejenuhan terhadap pandemi, di mana orang merasa jenuh untuk mengikuti hal-hal yang dianjurkan. Kepatuhan menjadi tidak konsisten, seperti mulai lalai lalu timbul rasa takut di dalam diri. Hal ini dialami oleh siapapun, dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan persepsi selama proses adaptasi. Lantas, bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Yakni yang pertama, pemerintah disarankan untuk membuat regulasi yang berfokus pada manusia ataupun masyarakat. Kebijakan ini dibuat berbasis data dan tidak bisa dipukul rata. Dan untuk yang kedua, penting sekali untuk menekankan hal ini, yang artinya melibatkan anggota masyarakat dalam penyesuaian terhadap situasi pandemi. Dan untuk poin yang terakhir ini tak kalah penting adalah membangun ketahanan keluarga agar bisa bertahan dan beradaptasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Al-Muhyiddin, asal Gresik. Di sini saya akan berpendapat mengenai pandemic fatigue syndrome. Nah, pandemic fatigue syndrome ini wajar dialami oleh seluruh masyarakat, khususnya yang terdampak akibat COVID-19.
yang dimana akibatnya yaitu mengganggu aktivitas atau kegiatan orang-orang yang semula teratur menjadi tidak teratur. Belum lagi ditambah pemberitaan tentang penyebaran COVID-19 ini yang dimana-mana dikabarkan bertambah, naik, dan tidak ada tanda-tanda untuk turun. Solusi yang dapat saya berikan di sini adalah diharapkan bagi pemerintah untuk memberikan tunjangan atau bantuan sosial kepada seluruh masyarakat, khususnya yang terdampak akibat COVID-19 ini, dan menegaskan prokes 5M, dan diharapkan untuk semua masyarakat tidak menonton berita yang menyebabkan pikiran menjadi tidak nyaman atau depresi. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdullah Rahman Utomo dari program studi Hukum Keluarga Islam asal Jombang yang akan menyampaikan pendapat saya terhadap pandemic vertigo syndrome. Pandemic vertigo syndrome ialah kondisi yang wajar yang dialami oleh setiap orang karena kasus pandemi ini yang tak kunjung usai, yaitu suatu kondisi yang melelahkan seseorang baik secara mental maupun secara fisik. Contoh secara mental, mereka merasa lebih frustasi dan depresi yang diakibatkan oleh penekanan-penekanan yang ada pada kasus pandemi ini. Sedangkan secara fisik, mereka terbebani terhadap pekerjaan yang berpenghasilan minoritas dengan menggunakan tenaga yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelum adanya kasus pandemi ini. Dari beberapa pendapat saya tadi, saya ingin memberikan suatu solusi untuk meminimalisir terjadinya pandemic vertigo syndrome ini. Dengan cara apa? Yakni yang pertama, dengan merenungkan dan menerima. Artinya kita pikirkan baik-baik bahwa pandemi ini akan segera selesai dan menerimanya secara ikhlas. Yang kedua, dengan bernafas dan meditasi. Artinya dengan melakukan kegiatan seperti yoga dan lain-lain, dan juga mengatur pernapasan guna untuk merilekskan tubuh kita. Yang ketiga, kurangi menatap layar, terutama media sosial. Sebab dengan kita semakin banyak melihat berita-berita yang kurang jelas dari sumbernya, maka itu hanya akan menambah tingkat depresi dan frustasi otak kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dari masalah yang ada, dan juga semoga Allah memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang terjadi ini. Demikian pendapat dan juga solusi dari saya. Dari tanggapan tersebut, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hibzul Miftah Al-Faton dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit hal mengenai pandemic vertigo syndrome. Apakah itu? Suatu kejenuhan pada manusia terhadap wabah penyakit atau pandemi ini. Kenapa? Why? Karena manusia sangatlah lalai terhadap peraturan protokol kesehatan. Untuk itu, di Indonesia sudah masuk dalam gelombang pandemik vertigo. Protokol kesehatan sangatlah sulit untuk dipertahankan karena orang Indonesia cenderung mengutamakan relasi kebahagiaan dan kegembiraan. Maka dari itu, supaya pandemik ini mulai reda, mari kita patuhi protokol kesehatan demi kesehatan diri kita, baik keluarga ataupun orang lain. Sekian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Inaya Humairah, Prodi Hukum Keluarga Islam, asal Blitar. Menurut saya, di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang sudah merasa bosan, mulai dari tuntutan untuk melakukan hal baru hingga segala aspek kehidupan yang serba dibatasi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang sudah berani untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun organisasi kesehatan dunia. Itu semua mereka lakukan untuk semata-mata menghibur atau melepas kejenuhan. Di sisi lain, sebenarnya banyak cara efektif untuk melepas kejenuhan menurut kita sendiri masing-masing. Mulai dari olahraga, belajar memasak, mengikuti seminar-seminar online, video call dengan teman, untuk berdiskusi ataupun hanya untuk melepas rindu sembari menunggu COVID berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fikri, mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Malang, jurusan Hukum Keluarga Islam. Baiklah, saya di sini hanya akan membahas sekilas tentang apa yang dinamakan pandemic fatigue atau yang sekarang sedang tenar, yaitu kelelahan atau kejenuhan kita menghadapi pandemi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara atau solusi untuk menanggulangi rasa malas tersebut. Jadi menurut Badan Kesehatan Dunia bahwa pandemik ini atau kondisi jenuh terhadap pandemi adalah hal yang wajar. Nah, walaupun demikian kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, salah satu caranya untuk menanggulanginya yang pertama, ini berdasarkan saya. Yang pertama, kita harus melakukan aktivitas yang sekiranya tidak membosankan. Jadi walaupun kita dalam rumah, kita harus tetap beraktivitas. Seperti contoh, jika kita biasanya harus lari atau jogging keluar, nah, di sini kita bisa mulai dari rumah. Misalkan mempunyai tangga yang panjang. Jadi kita bisa mulai berlari dalam rumah. Seperti orang gila? Tidak. Nah, yang kedua, bisa dengan cara berkebun. Berkebun itu tidak harus di lapangan luas. Contoh, kita memiliki taman, kita bisa berkebun di taman. Nah, yang ketiga, hindari men-scroll atau melihat berita-berita ataupun video-video yang merujuk pada arah perlawanan. Seperti contoh, di TikTok mungkin sering kita temui bahwa banyak orang yang menolak akan protokol kesehatan. Nah, itu salah satunya akan menyebabkan kita merasa jenuh atau menyebabkan kita itu merasa bahwa pandemi ini seakan-akan benar-benar diadakan, bukan ada beneran. Jadi dari situlah pandangan kita akan terobsesi bahwa kita ini berada dalam satu kebodohan. Nah, di situ kita akan mulai merasakan bahwa buat apa sih pakai masker? Buat apa sih? Nah, itu. Yang ketiga, kita harus menerima dan merenungkan. Menerima apa? Kenyataannya itu apa? Sekarang emang lagi corona. Jadi kalau emang disuruh pakai masker, ya pakai masker. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.